Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Rizkia Sabila, NIM 2018-53096 dari kelas non-reguler Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi AUSI dengan judul pelaksanaan AUSI. Audit Sistem Informasi. Overview audit sistem informasi. Di sini apakah divisi IT bisa membantu meningkatkan kinerja perusahaan? Nah, di sini dari tabel gambar perusahaan, proses audit, lalu ke continuous improvement, kemudian outputnya mengeluarkan pertama nilai maturity level 1 sampai 5, yang kedua rekomendasi. Lalu perumpamaan auditor sistem informasi. Pertama, project identification dan selection. Yang kedua, project initiating and planning. Yang ketiga, analisis. Yang keempat, logical design. Yang kelima, physical design. Yang keenam, implementation. Yang keenam, maintenance. Yang ketujuh, maintenance. Di sini contohnya maintenance seperti technical skill, seperti bengkel. Nah, yang implementation atau physical design, management skill, contohnya seperti manager. Nah, yang analisis, analytical skill atau seperti pengamat. Yang interpersonal skill seperti wartawan. Metodologi audit teknologi sistem informasi. Yang fase pertama merencanakan audit. Yang kedua, mengidentifikasikan risiko dan kendali. Fase ketiga mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti. Fase 4 mendokumentasikan temuan-temuan dan mendiskusikan dengan auditor. Fase 5 laporan akhir dan mempresentasikan hasil-hasil yang diperoleh. Waktu audit sendiri, sebelum implementasi, setelah sistem live, pre-implementation system, dan post-implementation system. Manfaat audit pre-implementation system. Pertama, institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance kriteria. Yang kedua, mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut. Yang ketiga, mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen. Manfaat audit post-implementation system. Yang pertama, institusi mendapat masukan atas risiko-risiko yang masih ada dan saran untuk penanganannya. Yang kedua, masukan-masukan tersebut dimasukkan dalam agenda penyempurnaan sistem, perencanaan strategis, dan anggaran pada periode berikutnya. Yang ketiga, bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa datang. Yang keempat, memberikan reasonable assurance bahwa sistem informasi telah sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan. Yang kelima, membantu memastikan bahwa jejak pemeriksaan atau audit trail telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh manajemen, auditor maupun pihak yang lain yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Yang keenam, membantu dalam penilaian apakah initial proposed values telah terrealisasi dan saran tidak lanjutnya. Contoh audit sistem informasi berdasarkan waktu edit. Contoh audit pre-implementation-nya. Audit rancangan sistem, audit rancangan database, audit rancangan interface, audit arsitektur jaringan, audit rancangan sekuritas sistem. Audit rancangan sistem di sini dilakukan untuk melihat apakah rancangan sistem yang dibuat telah sesuai, seperti apakah model yang digunakan sesuai formatnya, apakah rancangan dapat menimbulkan ambigu, apakah rancangan memunculkan tidak sesuai fungsinya, apakah setiap proses dilaksanakan oleh aktor yang sesuai. Nah, di sini ada konteks diagram SIA siswa, sistem informasi.
Nah, di sini SIA siswa. Pelakunya adalah siswa, guru bidang studi, wali kelas, kepala sekolah, dan bagian akademis. Dan di sini sistem informasi siswa. Guru bidang melakukan absensi ujian beserta lembaran jawaban. Yang bagian wali kelas, laporan nilai siswa, rapot setelah TTD. Yang wali kelas memberikan raport atau mengumpulkan rapot di SIA siswa. Lalu kepala sekolah tidak boleh ke SIA siswa. SIA siswa memberikan rapot kepada kepala sekolah. SIA siswa ke bagian akademisnya, yaitu memberikan soal ujian, absensi ujian, lembaran jawaban, form data nilai yang telah diisi. Bagian akademisnya ke SIA siswa memberi soal ujian, absensi ujian, lembaran jawaban, laporan nilai siswa. SIA siswa ini ke siswa. Di sini ada contoh use case diagram. Pelakunya ada admin, guru, dan siswa. Adminnya di sini yaitu melakukan pengelola user, mengelola web, mengelola konten, mengelola forum. Nah, di sini gurunya mendaftar atau ubah per grup, membuat jurnal atau materi ajar, membuat paket ujian atau soal ujian. Untuk siswanya, tugasnya membaca materi ajar, mengerjakan ujian, dan mengelola forum. Audit rancangan database. Audit ini dilakukan pada rancangan database meliputi rancangan ERD, apakah sudah benar, struktur tabel yang digunakan, apakah optimal atau berlebihan atau kurang, relasi tabel yang dilakukan apakah normal atau tidak, jenis database yang akan digunakan untuk sistem. Contoh audit database. Ada tabel sebelum diaudit. Perpustakaan buku, ada kode buku, ID kategori, judul, kode pengarang, kode penerbit, tahun terbit, jumlah, dan seterusnya. Setelah diaudit, perpustakaan akan mengalami perubahan seperti kode buku dari char 5 menjadi char 11, dan seterusnya. Audit rancangan interface. Audit ini dilakukan pada semua interface yang digunakan dalam sistem baik form maupun report. Standar umum pembuatan form dan report. Pertama, meaningful title atau judul form atau report harus penuh arti dan mewakili objek di dalamnya. Yang kedua, meaningful information, yaitu informasi harus penuh arti. Yang ketiga, balance layout, keseimbangan tata letak. Yang keempat, easy navigation, kemudahan arah penunjuk. Yang kelima, easy use, kemudahan untuk digunakan. Audit arsitektur jaringan. Audit ini dilakukan untuk melihat arsitektur jaringan yang digunakan pada sistem, apakah sudah sesuai. Yang pertama, apakah membuat efektif proses sistemnya, apakah efisien biaya investasinya, apakah support untuk pengembangan ke depan. Di sini ada contoh arsitektur jaringan. Bisa dilihat di gambarnya. Ada user, ada server, firewall, home, dan routernya dan switch. Audit rancangan sekuritas sistem. Audit ini dilakukan untuk melihat rancangan keamanan yang digunakan dalam sistem. Pertama, apakah ada sekuritas pada jaringan komputer? Apakah sekuritas untuk login ke sistem sudah menggunakan ekspresi yang baik? Apakah ada pelevelan hak akses bagi pengguna sistem? Kemudian, contoh audit post implementation. Pertama, audit fungsi sistem. Yang kedua, audit interface. Yang ketiga, audit database. Yang keempat, audit jaringan komputer. Yang kelima, audit keamanan sistem. Selanjutnya, contoh hasil audit.
Di sini ada layanan di Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Ini contohnya seperti ada standar kebutuhan, media penyimpanan data, server, ada jaringan telekomunikasi, pengamanan sistem, workflow. Selanjutnya rekomendasi untuk layanan di Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Pertama, media penyimpanan perlu di-upgrade agar dapat menampung pertumbuhan data yang besar. Backup data perlu dijadwalkan secara rutin. Yang ketiga, perlu disediakan media penyimpanan eksternal untuk menyimpan backup data. Yang keempat, kemampuan jaringan perlu ditingkatkan agar dapat menggunakan attachment. Yang kelima, perlu adanya pembedaan leveling hak akses data dan aplikasi. Yang keenam, perlu adanya enkripsi dalam pengiriman data. Yang ketujuh, perlu adanya workflow untuk layanan izin kursus. Yang terakhir, dokumen aplikasi, hardware, dan jaringan perlu dilengkapi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi yaitu dengan judul Audit Kinerja Berbasis Elektronik e-Audit. Pertama ada ruang lingkup yaitu kebijakan e-Audit. Kebijakan dasar hukumnya pertama dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. E-Government merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Yang kedua, butir misi, yaitu melakukan penguatan sistem pengawasan e-audit yang efektivitas dan terintegrasi. Yang kedua, administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi. Di sini ada kelemahan audit kinerja manual, yaitu yang pertama, jumlah satker 4.484 satker dengan jumlah auditor 233 orang sehingga belum terjangkau secara maksimal seluruh objek audit. Yang kedua, penetapan bobot nilai kegiatan yang ditinjau dari 4 perspektif BSC atau Balance Scorecard ketika FGD berbeda bagi setiap auditor sehingga masih cenderung subjektif. Yang ketiga, hasil audit kinerja tidak dapat diketahui secara cepat. Selanjutnya, apa itu e-audit? E-audit adalah di sini pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan serta melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Nah, di pengertian yang lain ada proses pengumpulan bukti atau dokumen serta evaluasi buktinya dilakukan dengan bantuan komputer. Bukti yang dikumpulkan untuk dievaluasi juga tidak lagi berupa hard copy, melainkan berbentuk file data komputer atau berbasis data elektronik. Kerangka pembangunan audit. Di sini pertama ada studi kelayakan. Melakukan studi kelayakan metode audit kinerja yang digunakan sekarang, apakah dapat diotomasi melalui sistem elektronik. Yang kedua, perencanaan pembangunan sistem informasi e-audit, yaitu melakukan kajian dan menganalisis kebutuhan e-audit yang dituangkan dalam business process, melakukan analisa kebutuhan anggaran. Yang ketiga, penyusunan regulasi dan pembangunan infrastruktur. Yang keempat, sosialisasi e-audit. Solusi penerapan EMBA dalam pelaksanaan e-audit yaitu pertama, penanggung jawab. Yang kedua, penganggaran honor. Yang ketiga, tugas dan fungsi. Yang keempat, infrastruktur jaringan dan hardware. Yang kelima, penambahan menu dalam EMBA. Tujuan implementasi e-audit di sini yaitu pertama, dapat memperoleh informasi kinerja satker secara cepat dan akurat. Yang kedua, meminimalisir atau efisiensi anggaran audit. Yang ketiga, akurasi data dan objektivitas hasil audit kinerja lebih terjamin. Yang keempat, penambahan jangkauan audit. Stakeholder EMPA sebagai data warehouse e-audit. Ada Itjen,
Sekjen Satker BPK. Nah, izin di sini otomasi prosedur audit, analisis data elektronis terpadu menggunakan Simbas online, pemutakhiran profil hasil pengawasan, penyediaan data elektronik sebagai bahan audit lebih awal, dan pengelolaan hasil audit dan tindakan lanjut terintegrasi. Sekjennya di sini sumber pengambilan kebijakan perencanaan anggaran, media monitoring penyerapan anggaran, pengelola infrastruktur EMPA, dan pengelola jaringan Kemenak seluruh Kanwil. Satker, yaitu penyampaian data digital secara online dan terjadwal, pemanfaatan hasil pemeriksaan Ijen, pemutakhiran status tindak lanjut rekomendasi. BPK, penyediaan data elektronik sebagai bahan awal audit. Di sini ada alur e-audit, ada Satker, data warehouse, Ijen. Di sini ada berupa dokumen, expose, Simbas desktop, dokumen EMBA Simbas, laporan Simbas online atau web. Bagian relationship e-audit, ada Aperdin, e-audit kinerja, server Simbas online, TLHP online, Puttis online, proses audit kinerja secara elektronik. Di sini ada e-audit, upload dokumen kegiatan. Jadi server Simbas online di sini mengupload dokumen kegiatan dan mengupload desktop aplikasi. Nah, yang sebelah di sini EMPA penyerapan anggaran, SP2D, KWT, data warehouse, dia meng-e-audit. Nah, selanjutnya e-audit ini ada tim admin e-audit, update KPI, update KTA pendukung. Bagian relationship data source e-audit. Di sini ada BKD elektronik, SAS atau aplikasi SPM, EMIS, EMBA, SAIBA, SPSE. Yang kedua, dokumen audit kinerja berbasis elektronik. Kegiatan fisik pengadaan. Ada nama kegiatan berisi pembelian langsung tanpa SPK. Di sini pembelian langsung tanpa SPK lebih dari 10 juta, yang di sini kurang 10 juta. Nah, dokumen upload, ada pengadaan, dan di sini keterangan. Bisa dilihat di sini, bisa dibaca sendiri. Kegiatan fisik atau pengadaan rehabilitasi atau pemeliharaan. Di sini nama kegiatan pengadaan langsung untuk barang 50-200 juta sesuai dengan Perpres 4 garis miring 2015 dan Perka LKPP 15 garis miring 2012. Dokumen upload, SK pejabat pengadaan, sertifikat PPK dan pejabat pengadaan. Di sini rencana umumnya, penyusunan KAK atau kerangka acuan kerja, pengumuman rencana umum pengadaan, dan spesifikasi teknis dan gambar. Ada tahapan dan jadwal pengadaan. Dokumen pengadaan, dokumen pemilihan. Nah, yang kedua kegiatannya pelelangan sederhana dan umum untuk barang di atas 200 juta. Dokumen uploadnya BAPP, BAST1, garis miring PHO, BAST2, FHO, kontrak adinum. Monitoring evaluasi, nama kegiatannya prosedur manif. Dokumen uploadnya Jukla atau Juknis, program monitoring yang sudah dibuat, instrumen, surat tugas, laporan hasil monitoring. Workshop atau sosialisasi atau orientasi atau pembinaan. Di sini ada pelaksanaan, ada laporan, ada perencanaan dan laporan keuangan. Pemberian bantuan fisik, kegiatannya memberikan bantuan fisik dan barang. Dokumen uploadnya seperti tadi, ada Juklat, Juknis, proposal, rekomendasi KK Kemenak, Kanwil, seleksi dan verifikasi proposal, dan lainnya. Dan ada juga BOS atau bantuan operasional sekolah. Daftar siswa lengkap penerima BOS tahun anggaran, SK penetapan penerima bantuan, penyaluran bantuan, laporan pertanggungjawaban. Pemberian bantuan uang, di sini ada nama kegiatannya yaitu prosedur pemberdayaan atau bansos, pemberian bantuan uang, PSM atau PIP, prosedur pemberdayaan, dan prosedur pemberdayaan bansos pemberian bantuan uang POPRA. Ada pembayaran uang makan dan disiplin pegawai, nama kegiatannya prosedur pembayaran makan.
Dokumen uploadnya rekap absensi dalam format Excel, SPM, SP2D, dan daftar rincian pembayaran, daftar rincian penerimaan uang makan dari aplikasi dalam format Excel. Penanggung jawab pengelolaan keuangan dan honorarium tim. Perjadin atau koordinasi konsultasi. Nama kegiatannya perjadin atau koordinasi atau konsultasi. Dokumen uploadnya surat tugas atau undangan, SPD, rincian perjalanan dinas, tiket atau bukti perjalanan, bukti penginapan, laporan hasil perjadin. Kemudian ada PAH atau penyuluh agama honorer. Dokumen uploadnya SK penetapan hasil seleksi tenaga PAH, PAH, dan hasil seleksi, surat usulan pengangkatan tenaga PAH, berita acara hasil verifikasi penetapan penerima PAH, SP2D, SPM, dan daftar nominatif. Sini ada keterangannya dari undang-undang seperti undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, SIMWES. SIMWES e-audit, di sini ada aplikasi online dan aplikasi desktop. Aplikasi online di sini yaitu pengolahan data penugasan oleh ketua tim, pengolahan data KPU oleh admin. Aplikasi desktop, pengolahan data audit oleh ketua tim dan pengolahan data audit oleh anggota tim. Nah, di SIMWES e-doc di sini auditi melakukan upload dokumen ADK. Yang kedua, auditor mengunduh dokumen ADK auditi sebagai bahan desk audit. SIMWES TLHP online yaitu pertama, auditi melakukan pengecekan saldo temuan dan melakukan tindak lanjut. Yang kedua, auditor atau pejabat Itjen melakukan verifikasi tindak lanjut hasil pengawasan oleh auditi. Yang keempat, digitalisasi dokumen. Pengertian di sini, proses perubahan dari dokumen tercetak menjadi dokumen elektronik sering disebut dengan proses digitalisasi dokumen. Nah, dokumen mentah atau jurnal, proceeding, buku, majalah, dan sebagainya diproses dengan sebuah alat seperti scanner, kamera, file recorder untuk menghasilkan dokumen elektronik. Teknik digitalisasi dokumen, pertama ada dokumen capture, yang kedua ada dokumen manajemen. Proses digitalisasi dokumen seperti ini digambar, bisa dilihat sendiri. Kebutuhan digitalisasi dokumen. Yang pertama komputer, yang kedua scanner dan driver sesuai dengan merek scan, Adobe Acrobat, software untuk mengkonversi atau mengubah file dokumen ke dalam format PDF portable dokumen, yang terakhir software atau aplikasi Microsoft Word dan lain-lain untuk mengkonversi secara langsung. Nah, di sini mengapa harus PDF? Yang pertama, mempertahankan tampilan dan bentuk sesuai dengan dokumen asli, memiliki kemampuan temu kembali secara full text. Yang ketiga, memiliki fasilitas untuk security. Yang keempat, software untuk membaca. Dan yang terakhir, standar de facto. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam mempresentasikan materi, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.